pelaksanaan pembelajaran MKWK berbasis proyek di Desa Patoman, Kabupaten Banyuwangi. Yang terhormat juga kepada tokoh pemuda, tokoh adat di Desa Patoman yang juga berkenan hadir dalam acara ini. Menerapkan model pembelajaran yang berbasis pada proyek. Ya. Nah, kenapa berbasis pada proyek? Kenapa? Karena nanti yang paling diutamakan dalam MKWK itu adalah bukan lagi pengetahuan, tetapi ada lebih ke arah sikap. Akhirnya kita ke tingkat nasional menjadi kampung Pancasila. Jadi desa kami ini adalah desa kebangsaan kampungnya Pancasila. Masyarakat yang ada di Patoman ini sudah sangat cocok menjadi desa kebangsaan dan kampung Pancasila karena sudah sesuai dengan sila-sila itu, sila-sila yang ada di Pancasila itu sendiri. Dilanjutkan dengan penggalian informasi lebih dalam, yaitu melakukan wawancara kepada salah satu aparatur desa Patoman terkait tema dalam pembelajaran MKWK berbasis proyek yang dijalankan. Mengapa Desa Patoman disebut Desa Kebangsaan atau Pancasila? Secara branding menjadi desa kebangsaan kalau nggak salah tahun 2016, dan di Kampung Pancasila itu 1,5 tahun kemarin, berarti 2022. Penetapan sebelum ada, kalau secara struktural nih, sebelum penetapan kan pasti ada yang namanya observasi gitu kan. Dari observasi menjadi sebuah kajian analisis data, kemudian akhirnya menjadi sebuah kesimpulan gitu kan. Yang kesimpulan salah satu rekomendasinya adalah ternyata dari FPK, Forum Pembauran Kebangsaan, menyatakan unik gitu. Karena mungkin dari sisi uniknya juga tidak ada di desa lain. Salah satunya itu yang akhirnya menjadi sebuah dasar kita layak nih. Terlepas dari itu, kebiasaan hidup masyarakat di sini itu sudah suatu hal yang alamiah gitu kan. Yang akhirnya kelayaan itu sebagai bentuk penguatan saja untuk kelayaan. Maka ke depan masih ada PR besar dan harapannya juga teman-teman mahasiswa juga untuk terlibat, kita riset bareng-bareng gitu kan. Artinya bagaimana kita akhirnya menyadari gitu kan, bahwasanya pentingnya komunikasi, pentingnya kita saling menyadari, oh peranku apa. Dan misalnya nggak ambil peran, aku bisa bantu apa. Itu kan sebenarnya salah satu metode yang untuk meminimalisir, kurang lebih gini, wah, aku gak nganu apa-apa, ini dan sebagainya, enak roh. Ini kan sudah konflik sebenarnya gitu kan, secara nggak sadar. Nah, kita harus kajian ke sana. Kalau terkait manajemen, mungkin saya lebih cenderung ke kesimpulan itu tetap secara alamiah gitu kan, karena sesuatu hal yang sifatnya alamiah itu kan nggak ada settingan. Kalaupun ada kegiatan yang terkait penguatan manajemen, itu lebih cenderung ke kayak workshop, mereview kembali gitu kan, sehingga untuk yang ini di sudut pandang saya gitu kan, karena saya ngelihatnya itu meskipun nggak di setting untuk kegiatan, momen-momen kegiatan itu ya tetap memang seperti inilah adanya gitu kan ya. Tapi ya kalau secara substansi yang umum gitu kan, alamiah semua. Jadi meskipun secara manajemen kegiatan mungkin kita hanya memberikan event kayak pasraman, kemudian kemarin ada teman-teman rada bikin gitu gamelan rindik gitu kan, yang khas Balinya itu sudah mulai ada itu ya ide-ide seperti itu yang dikembangkan. Kalau boleh tahu ada berapa etnik yang ada di teman-teman? Kalau etnik itu Bali pasti gitu. Jawa saya termasuk baru kurang lebih 40 tahun mulai dari nenek sampai pendatang Jawa, tradisi Jawa, kemudian Madura, kemudian beberapa itu yang Chinese juga ada, yang etnis Cinanya gitu.
kemudian Bugis sama Melayu beberapa juga ada, Madura, meskipun secara porsi kecil gitu kan. Kalau Osing, kalau yang ibaratkan Pendalungan ya akeh gitu kan. Mungkin kakak bisa menjelaskan tentang partisipasi apa saja sih yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan Jadi salah satunya ajang kemudian ketika nyari ramban kayak gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya apa ya, alamiah, yang ternyata itu ketika kita dalami itu justru pengaruhnya lebih besar, powernya lebih besar. Kalau cuma kegiatan settingan pasti banyak keseruannya. mungkin kalau setting itu ya hanya formalitas, harus Betul. cuma ketemu, habis ketemu ya udah Ya biarin udah, gitu. gitu. Thank